Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astra Gita Mentari, CPNS 2019, gelombang 9, angkatan 50. Di sini saya akan mereview, ini merupakan tugas self activity. Saya akan mereview tentang manajemen ASN. Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Nah, bisa kita lihat di sini manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentunya di sini ASN itu dikelola agar pegawainya itu profesional dan memiliki nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya. Nah, kemudian kemana arahnya manajemen ASN ini? Menurut saya sendiri, manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, untuk jenisnya, jenis ASN itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, bisa kita kenal dengan sebutan PPPK. Lalu pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, ketika kita mempelajari tentang manajemen ASN, nah di sini kita harus tahu dulu apa itu kedudukan ASN. Nah, di mana letak kedudukan ASN di sini? Nah, kedudukan ASN itu sebagai aparatur negara ya, yang tentunya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Nah, serta harus bebas juga dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, untuk menjalankan kedudukannya ini, pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana, tentunya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam hal ini kita perlu tahu juga kode etik ya, kode etik. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan agar dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN yang akuntabel, maka setiap ASN itu diberikan hak. Nah, sesuai dengan asas profesionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tertentu itu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Kita tadi sudah mendapatkan hak, sebagai ASN sudah mendapatkan hak, maka harus ada aturan yang mengatur ASN juga. Ada hak, ada kewajiban. Nah, untuk kode etik ini sendiri itu yang menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah, yang tujuannya itu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, maka menurut saya manajemen ASN itu penting. Manajemen ASN kenapa penting? Karena tadi seperti yang sudah kita tahu, bentuknya ini adalah pengelolaan. Maka sangatlah penting karena berbicara tentang pengelolaan itu tentunya nantinya akan menghasilkan pegawai yang profesional tadi, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan lain sebagainya. Jadi dirasa ini penting ya, karena di sini
akan menjadi habituasi atau aktualisasi juga bagi para ASN dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanan publik. Ketika pengelolaan ASN ini sudah baik, nanti akan menghasilkan ASN yang profesional juga. Nah, seseorang yang telah menyiapkan perencanaan sebelum pelaksanaan tugasnya, pasti dia akan menghasilkan sesuatu ketercapaian yang baik juga. Mungkin cukup sekian review dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.